Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Maryuni selaku Guru Bahasa Indonesia dan hadirin sekalian yang saya kasihi. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan karena atas berkat-Nya yang luar biasa kita masih diberikan waktu dan kesempatan. Terlebih, kita masih dapat merasakan anugerah kesehatan. Perkenalkan, nama saya Priska Imareta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan kekhawatiran hidup di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa yang terjadi di dunia saat ini yaitu wabah COVID-19 sungguh menggoncangkan dunia, termasuk Indonesia. Dalam waktu yang cukup singkat, wabah ini sudah menyebar ke berbagai negara dan sudah banyak memakan korban jiwa. Wabah ini dapat menimpa semua orang dan tidak pandang bulu. Tidak lagi membedakan tua dan muda, pemerintah dan masyarakat, negara maju dan berkembang, rakyat biasa dan tenaga medis, semua dapat menjadi korban COVID-19. Hadirin yang dikasihi Tuhan, ketika masa sulit dan kesusahan menimpa hidup manusia, wajar jika merasakan kekhawatiran. Itu hal yang normal dan manusiawi. Namun, jika kita terus-menerus memikirkan dan fokus pada masalah yang kita hadapi, bukannya mengatasinya, maka rasa khawatir itu akan semakin besar, sehingga kita takut untuk menghadapinya. Ini bukan menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak khawatir, atau mengabaikan aturan dan nasihat yang baik dari pemerintah maupun tenaga medis. Tetapi tetap tenang, berharap, dan minta pertolongan pada Tuhan adalah salah satu solusi untuk menghadapi COVID-19. Kita ikut sertakan Tuhan dalam kondisi pandemi saat ini. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam Mazmur 114 diceritakan sejarah pembebasan bangsa Israel dari Mesir dan perjalanan di padang gurun. Dalam perjalanan di padang gurun ada banyak sekali peristiwa ajaib yang bahkan mustahil dilakukan oleh manusia. Di balik setiap peristiwa kehidupan perjalanan bangsa Israel, ada tangan Tuhan yang memelihara dan berkuasa atasnya. Begitu pula dengan kehidupan umat Tuhan. Dipastikan bahwa kuasa Allah pun akan turut bekerja. Bahkan Israel bisa menjadi bangsa yang besar itu pun karena campur tangan Tuhan. Ternyatakan betapa besar kuasa Tuhan yang membelah Laut Teberau, menghentikan aliran air sungai Yordan ketika bangsa Israel hendak memasuki tanah Kanaan, dan menyediakan kebutuhan bangsa Israel sewaktu di padang gurun. Salah satunya yaitu memberikan tiang api ketika malam hari untuk menerangi perjalanan mereka. Sangat jelas bukan bahwa tidak sekali-kali Tuhan meninggalkan kita sendirian. Apapun yang kita hadapi saat ini yaitu wabah COVID-19, Ia berkarya dengan cara dan kuasanya yang ajaib, yang bahkan tidak terselami oleh pengertian manusia. Hanya kita saja yang tidak sadar dan kurang peka sewaktu Tuhan bekerja dan bertindak atas hidup ini. Yang kita perlukan adalah kepercayaan dan iman bahwa ketika Tuhan telah bertindak dan telah menyatakan pemeliharaannya di masa lalu, maka masa kini dan masa depan pun Dia pasti akan bertindak. Oleh karena itu, hendaklah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti di dalam Matius 6 ayat 34a. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok akan mempunyai kesusahannya sendiri. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan pasti yang terbaik bagi kita semua. Yang bisa kita lakukan adalah merenungkan dan memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Terutama dengan mengisi hati dan pikiran dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi kekhawatiran akan COVID-19 ini. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dan menolong kita dalam kondisi pandemi saat ini. Ia juga mau menjadikan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita, untuk sesama kita. Dan Ia juga mau kita untuk menemukan imannya di dalam Tuhan ketika COVID-19 saat ini. Hadirin yang dikasihi Tuhan,
Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.